Selamat pagi anak-anak, salam sehat, semoga anak-anak tetap semangat dan bersukacita. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 4 tentang bencana alam. Materi pembelajaran hari ini adalah yang pertama, proses terjadinya hujan. Yang kedua adalah bencana alam. Yang ketiga, akibat dari bencana alam. Dan yang keempat adalah menentukan suhu benda. Anak-anak, mari kita belajar tentang proses terjadinya hujan. Tentunya anak-anak sudah tahu, sebelum hujan anak-anak akan melihat langit mendung, awan jadi hitam, terdengar suara petir. Yuk sekarang kita belajar proses terjadinya hujan. Anak-anak perhatikan gambar ya. Ada matahari, ada air laut, ada uap, awan, angin, dan hujan. Nah, kita pelajari ya bagaimana sih terjadinya hujan. Yang pertama, mula-mula matahari menyinari air laut. Yang kedua, air laut akan menguap ke atas lalu membentuk menjadi awan. Yang ketiga, awan di atas akan terbawa oleh angin, dan karena awan tidak sanggup lagi membawa uap air, maka yang keempat adalah awan menurunkan hujan. Mari kita sekarang belajar bencana alam. Contoh bencana alam. Perhatikan gambar ya. Yang pertama, gempa bumi. Yang kedua, gunung meletus. Yang ketiga, banjir. Yang keempat, tsunami. Yang kelima, tanah longsor. Itulah contoh dari bencana alam. Ada beberapa akibat dari bencana alam, yaitu 1. Banyak korban jiwa atau banyak orang-orang yang meninggal. 2. Akan kehilangan harta benda. Yang ketiga, banyak menimbulkan penyakit. Yang keempat, kehilangan anggota keluarga. Dan yang kelima, rumah-rumah atau gedung-gedung akan hancur. Nah, setelah kita belajar tentang akibat dari bencana alam, kita akan belajar menentukan suhu benda. Anak-anak, sekarang kita akan belajar menentukan suhu benda. Mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku yang dilakukan oleh 2 orang akan menghasilkan pengukuran yang berbeda, walaupun pada waktu dan tempat yang sama. Mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku dapat dilakukan dengan menggunakan telapak tangan kita. Mengukur suhu benda juga bisa dilakukan di dalam dan di luar rumah. Anak-anak, mari kita perhatikan contoh mengukur suhu benda. Hari ini Edo belajar membandingkan suhu benda di dalam dan di luar kelas. Edo mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku, yaitu dengan menggunakan telapak tangan. Kita perhatikan contoh. Perhatikan gambar ya. Edo memegang kursi di dalam kelas, maka kursi terasa dingin. Nah, sekarang perhatikan gambar yang kedua. Lalu Edo berjalan keluar kelas. Edo memegang batu di halaman sekolah,
maka batu itu akan terasa panas. Baik anak-anak, sekarang kita perhatikan percobaan yang kedua. Benny sedang mengadakan percobaan untuk mengukur suhu benda. Benny menyiapkan 3 mangkok yang berisi air, yaitu air hangat, air biasa, dan air es. Benny mengukur dengan menggunakan telapak tangan. Hati-hati ya anak-anak, yang disiapkan adalah air hangat, bukan air panas. Mari kita bandingkan percobaan ini. Suhu air hangat lebih panas daripada air biasa dan air es. Suhu air es lebih dingin daripada air biasa dan air hangat. Terima kasih anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang proses terjadinya hujan, bencana alam, akibat bencana alam, dan mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Selamat mencoba, selamat belajar, salam sehat, Tuhan memberkati.